Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang sempurna, dilapangkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Pada kesempatan ini, izinkan kami membawakan sebuah kisah nyata yang penuh perjuangan, pengkhianatan, dan keberanian. Ini adalah kisah tentang seorang tenaga kerja Indonesia asal Madura yang memilih bertaruh nyawa demi membebaskan saudara-saudaranya dari cengkraman sindikat gelap di negeri asing. Sebuah perjalanan berat, penuh luka, air mata, dan tekad yang tidak pernah padam. Semoga kisah ini menggetarkan hati kita, membangkitkan empati, dan menjadi pelajaran berharga tentang arti keberanian dan pengorbanan sejati. Mari kita ikuti perjalanan ini dengan hati yang terbuka, dan jangan lewatkan satu pun detik dari kisah luar biasa ini. TKI asal Madura adu carok dengan penyalur gelap sindikat Kamboja. Nama Rahmatullah, biasa dipanggil Mat. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Pamekasan, Madura. Sejak kecil hidupku keras. Ayahku seorang petani garam, ibuku penjual nasi di pasar. Sejak lulus SMP, aku tak bisa lanjut sekolah. Aku memilih kerja serabutan, bangunan, buruh pelabuhan, apa saja aku jalani demi membantu keluarga. Suatu hari, di warung kopi desa, aku mendengar obrolan soal kerja di luar negeri Kamboja. Katanya, kerja di sana gampang, hanya jaga toko atau kerja di kafe. Gaji besar, 10 juta sebulan katanya. Bagiku yang seumur hidup cuma pegang uang ratusan ribu, angka itu seperti mimpi. Lalu muncullah orang yang menawarkan jalan itu. Namanya Pak Sabar, orang Jawa, logatnya halus, pakaiannya rapi, sepatunya mengkilat. Ia datang ke desa kami membawa brosur, memperlihatkan foto-foto gedung mewah dan orang-orang tersenyum bahagia. Kerja mudah, tidak perlu ijazah, bisa langsung berangkat, katanya dengan senyum lebar. Aku tergoda. Apalagi, dia bilang semua biaya ditanggung dulu, nanti dipotong dari gaji beberapa bulan. Aku pikir ini rezeki. Tanpa pikir panjang, aku mendaftar. Aku tanda tangan kertas-kertas yang tak kumengerti isinya. Lalu beberapa hari kemudian, aku bersama belasan orang dari Madura berangkat ke Bandara Juanda, Surabaya, naik pesawat menuju Phnom Penh, Kamboja. Awalnya semua tampak indah. Sesampainya di sana, kami dijemput orang lokal. Kami dibawa ke sebuah gedung bertingkat. Tapi anehnya, begitu masuk, kami tak boleh keluar. Semua pintu dijaga. Pasporku diambil dengan alasan diurus izin kerja. Setelah 2 hari, barulah aku sadar, kami ditipu. Ternyata kami dijual ke sindikat online scam. Kerjanya bukan di kafe, bukan di toko, tapi menipu orang melalui internet. Siapa yang melawan dipukul, siapa yang kabur disiksa. Ada juga yang menghilang, entah kemana. Setiap hari aku dipaksa bekerja memancing korban investasi bodong. Tapi aku bukan orang yang gampang menyerah. Aku diam-diam mengamati. Aku tahu di Madura ada istilah, lebih baik mati terhormat daripada hidup hina. Dan aku juga tahu, darah Madura ini bukan darah yang gampang diinjak-injak. Satu malam aku memberanikan diri mengajak teman-teman sesama TKI bicara. Mereka juga marah. Mereka ingin kabur, tapi tak ada yang tahu caranya. Di tempat itu ada satu orang Indonesia yang menjaga kami. Namanya Herman, asalnya dari Jawa Tengah. Tapi matanya kosong, jiwanya entah kemana. Ia sudah lama kerja di sindikat itu. Katanya kalau aku nekat kabur, aku akan berhadapan dengan bos besar, Miss Chenda, orang Kamboja keturunan Tiongkok, terkenal kejam. Tapi aku sudah bulat tekad. Aku ingin pulang, apapun risikonya. Aku ingat, dulu di Madura, setiap kali ada masalah besar, laki-laki sejati menyelesaikan satu dengan klurit di tangan, harga diri dipertaruhkan. Aku tahu aku tak punya klurit di sini, tapi aku yakin tangan kosong pun bisa kulawan. Malam itu, saat penjaga lengah, aku mencuri sebilah pisau kecil dari dapur. Aku selipkan di pinggangku, jantungku berdegup kencang. Aku tak pernah membunuh orang, tapi aku tahu kalau aku tidak bertindak, aku bisa mati perlahan di tempat ini. Pagi harinya, saat sarapan, terjadi keributan. Salah satu temanku, Faisal, dipukul oleh orang suruhan sindikat karena agak lambat kerja. Melihat itu, darahku mendidih. Aku maju, aku dorong penjaga itu. Dia kaget, dia berteriak. Teman-temannya datang. Mereka mengurungku. Tapi aku lebih cepat. Aku keluarkan pisau kecil itu. Kalau kalian mau main kasar, aku siap. Teriakku dalam bahasa Indonesia. Mereka tertawa. Mereka pikir aku cuma menggertak. Lalu muncullah Pak Sabar, orang yang dulu menawarkanku kerja di desa. Ternyata dia bagian dari sindikat ini. Dia menatapku dengan senyum sinis. Mat, kamu pikir kamu bisa menang di sini? Ini Kamboja, bukan Madura, katanya. Aku mendengus. Dimanapun aku berada, darah Madura tetap mengalir di tubuhku, jawabku. Pak Sabar memanggil seorang bodyguard lokal, tinggi besar, bertato di lengan. Dia suruh aku dihajar sedikit supaya kapok. Aku siap, kami berdiri berhadapan. Dia mengangkat tongkat kayu. Aku menunduk, menghindar, lalu menyerangnya dengan pisauku. Aku tusukkan ke pahanya. Dia mengerang, keributan membesar. Tapi aku sudah tak peduli. Aku melawan.
Aku bertarung seperti ajaran leluhurku, tak mundur sejengkal pun. Pak Sabar mengambil pipa besi. Aku juga mengambil kursi kayu. Kami beradu. Aku terkena pukulan di bahu, sakit sekali. Tapi aku balas menghantamkan kursi ke tubuhnya. Teman-temanku berteriak, menyemangatiku. Aku tahu ini carok hidup mati. Kalau aku kalah, aku bisa mati di sini. Akhirnya, dengan satu tusukan cepat ke lengan Pak Sabar, aku membuatnya terjatuh. Darah mengucur dari lengannya. Dia meringis ketakutan. Melihat pimpinannya jatuh, para penjaga lain ragu. Aku tak mau sia-siakan kesempatan. Aku berteriak kepada teman-temanku, "Sekarang, kabur!" Kami berhamburan keluar. Ada yang mendobrak pintu. Ada yang meloncat dari jendela. Aku berlari sekuat tenaga ke jalan raya. Tapi Kamboja bukan Madura. Aku tersesat. Bahasa mereka asing. Wajah-wajah mereka asing. Aku tahu sindikat itu pasti mengejarku. Aku bersembunyi di gang sempit. Nafasku terengah-engah. Luka di bahuku berdenyut. Tapi aku masih hidup. Aku masih punya kesempatan. Dari kejauhan, aku dengar suara mobil patroli. Mungkin polisi, mungkin sindikat. Aku harus memilih, menyerahkan diri atau terus bersembunyi. Aku memilih bertarung, sampai mati kalau perlu. Aku masih bersembunyi di gang sempit itu. Nafasku sesak. Bau sampah menusuk hidung. Di kejauhan, suara sirine terdengar makin dekat. Aku tahu mereka mencariku. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Aku mengintip dari balik dinding retak. Sebuah mobil hitam melintas pelan, lampunya menyisir tiap sudut gang. Aku menahan nafas. Detak jantungku berdentum di telinga. Saat mobil itu menjauh, aku keluar perlahan. Aku berjalan tertatih. Bahuku masih sakit. Darah mengering di baju. Aku harus mencari tempat aman. Aku harus bertahan. Kota Phnom Penh malam itu terasa seperti hutan belantara. Aku adalah hewan buruan. Aku melangkah ke arah pasar malam. Ramai orang-orang lokal berjualan. Lampu remang-remang. Bau daging bakar dan sayur mayur. Aku mencoba berbaur. Mencuri jaket lusuh yang tergantung di salah satu lapak. Aku pakai untuk menyamarkan diriku. Aku mencari polisi. Tapi Herman pernah bilang, di Kamboja ini banyak polisi yang dibeli oleh sindikat. Kalau aku salah pilih orang, aku bisa langsung dijebloskan lagi ke tempat siksaan. Aku terus berjalan, menahan rasa sakit, menahan kantuk. Tiba-tiba aku merasa ada yang mengikutiku. Aku menekar mendekatiku. Wajah mereka keras, mata mereka dingin. Tanpa banyak pikir, aku berlari. Aku berlari sekuat tenaga menembus keramaian. Orang-orang berteriak, ada yang mengumpat. Aku menabrak gerobak, menjatuhkan sayur-sayuran. Tapi aku tak berhenti. Aku tahu kalau aku tertangkap, aku mungkin tidak akan hidup lagi. Aku masuk ke gang kecil, berbelok, melompati tumpukan sampah. Akhirnya aku sampai di sebuah bangunan setengah terbengkalai. Aku masuk, gelap, bau apek. Aku bersembunyi di balik tumpukan kayu tua, menahan nafas. Suara langkah kaki mendekat. Hatiku seperti mau meledak. Mereka masuk. Mereka mengobrak-abrik ruangan. Tapi aku diam, tak bergerak, seperti patung. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, mereka pergi. Aku menunggu. Aku pastikan mereka benar-benar pergi sebelum aku bergerak. Aku harus menemukan pertolongan. Ku ingat sesuatu. Di Madura ada seorang tetanggaku namanya Pak Nur. Dia pernah bilang kalau ada masalah di luar negeri, cari KBRI Kedutaan Besar Indonesia. Mereka bisa melindungiku. Tapi di mana KBRI itu? Aku tak tahu. Aku putuskan untuk bertanya. Aku cari orang Indonesia di kota ini. Siapa saja? Pagi menjelang. Langit mulai cerah. Aku berjalan lagi menyusuri kota yang asing. Setiap langkah terasa berat. Aku sampai di daerah yang agak lebih ramai. Banyak restoran kecil. Ada satu tempat bertuliskan Warung Nusantara. Aku mendekat. Di dalam, aku melihat seorang perempuan muda berhijab sedang melayani pelanggan. Wajahnya Indonesia sekali. Aku masuk mendekat. Perempuan itu menatapku curiga. Aku langsung berkata dengan suara pelan, "Mbak, saya orang Indonesia, tolong saya." Saya lari dari sindikat. Wajahnya berubah. Dia melihat sekeliling, lalu cepat-cepat menarikku ke dapur. Namanya Mbak Fitri. Dia TKW legal di Kamboja, kerja di warung itu. Dia bilang banyak TKI ilegal yang jadi korban penipuan seperti aku. Aku ceritakan semua, dari Pak Sabar kerja paksa sampai aku adu carok melawan mereka. Mbak Fitri tampak ngeri mendengarnya. "Kamu bahaya, Dik," katanya. "Sindikat itu besar, mereka bisa bunuh orang tanpa jejak." Aku mengangguk. Aku tahu itu. Mbak Fitri berkata dia kenal seorang relawan, namanya Bang Rizal. Orang Sumatera. Dulu juga korban, sekarang membantu TKI bermasalah. Dia menelpon Bang Rizal. Tak lama, seorang pria berbadan kekar datang. Rambutnya cepak, wajahnya keras tapi ramah. "Kamu, Mat?" katanya. Aku mengangguk. Tanpa banyak bicara, Bang Rizal langsung menyuruhku ikut. Dia bawa motornya. Kami berboncengan menembus kota Phnom Penh. Aku merasa sedikit lega. Tapi ternyata masalah belum selesai. Di jalan kami dipepet mobil hitam. Beberapa pria bertubuh besar keluar dari mobil. Mereka bawa senjata tumpul. Wajah mereka penuh dendam. Aku kenal salah satunya. Itu orang yang tadi aku tusuk di gedung. Mereka berteriak dalam bahasa Kamboja. Bang Rizal mengumpat. "Pegang kuat-kuat," teriaknya. Motor kami melesat. Mereka mengejar.
Adu kejar-kejaran di jalanan Phnom Penh pagi itu terasa seperti mimpi buruk. Bang Rizal membawa kami masuk ke gang kecil, lalu menabrak pagar bambu kecil. Kami terjatuh. Aku bangkit, lututku lecet, para pengejar itu sudah dekat. Bang Rizal mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya. Aku juga tanpa ragu mencabut pisau kecilku. Hari ini aku sadar hidupku memang sudah digadaikan. Sekarang tinggal bertaruh nyawa. Kami bertarung. Bentrok brutal di gang sempit. Aku melawan satu pria bertubuh besar. Dia menyerangku dengan kayu ke lengannya. Dia meraung. Bang Rizal bertarung melawan dua orang sekaligus. Tubuhnya lincah, gerakannya terlatih. 1 lawan 1, aku menang. Aku tahu, aku bukan petarung, tapi aku pejuang. Anak Madura tak kenal takut. Akhirnya para pengejar itu kabur. Mereka meninggalkan kami. Aku dan Bang Rizal tertatih saling menahan badan. Bang Rizal membawaku ke tempat aman, sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Di sana ada beberapa TKI lain yang juga bersembunyi. Malam itu kami rapat, membahas langkah selanjutnya. Bang Rizal berkata, kita harus kumpulkan bukti. Kita harus jatuhkan sindikat itu. Aku terkejut. Aku kira cukup kabur saja. Tapi Bang Rizal punya rencana besar. Dia ingin membongkar sindikat itu, membebaskan TKI lain yang masih terjebak. Aku melihat teman-teman lain, wajah-wajah lelah, wajah-wajah putus asa. Tapi ada satu yang sama di mata kami semua, api perjuangan. Aku tahu, ini bukan hanya soal aku lagi, ini soal harga diri. Harga diri sebagai manusia, harga diri sebagai anak bangsa. Aku bersumpah dalam hati, aku akan kembali melawan. Aku akan selesaikan carok ini sampai titik darah penghabisan. Malam itu di kontrakan kecil, suasana hening. Semua wajah teman-teman TKI yang duduk melingkar dipenuhi rasa cemas dan letih. Tapi juga ada sesuatu yang lain, nyala semangat yang mulai bangkit. Bang Rizal berdiri di depan kami, tangannya mengepal. Kita sudah cukup jadi korban, katanya dengan suara berat. Sekarang giliran kita memburu mereka. Aku merasakan darahku mengalir deras. Ada sesuatu yang membara di dalam dada. Aku tahu aku tidak sendiri. Kami semua merasa dihina, diperlakukan seperti budak di tanah orang. Bang Rizal membuka peta Phnom Penh yang sudah lusuh. Dia menunjuk beberapa titik. Ini markas mereka. Gudang itu, tempat mereka sekap banyak TKI baru. Lalu ini, rumah bos besarnya. Orang Kamboja campuran Vietnam. Nama aslinya Huy Tran, tapi di sini dia dikenal sebagai Pak Tien. Nama itu terdengar seperti racun di telingaku. Pak Tien, orang yang mengatur semua ini. Orang yang membuat kami jadi hewan buruan di negeri orang. Kalau kita cuma kabur, sindikat ini tetap hidup. Akan ada lebih banyak mat lain yang disiksa, dijual, mungkin dibunuh, lanjut Bang Rizal. Aku menggenggam pisau kecilku. Bagaimana caranya kita melawan mereka? Tanya salah satu TKI, suara gemetar. Bang Rizal menatap kami satu persatu. Kita kumpulkan bukti. Kita serang di saat tepat. Kita tunjukkan bahwa kita bukan budak. Kita anak Indonesia, berani mati tapi pantang injak. Malam berikutnya, kami mulai bergerak. Aku, Bang Rizal, dan 2 orang lain. Kang Asep dari Bandung, dan Bang Jono dari Lampung. Kami jadi tim pengintai. Kami menyamar sebagai pemulung, mengorek-ngorek sampah di sekitar gudang penyekapan. Aku pakai jaket robek, wajahku dicoret-coret arang agar tampak lebih kumal. Kami lihat dari jauh. Di dalam gudang, ada banyak TKI baru. Wajah-wajah putus asa, sebagian masih remaja. Salah satunya seorang gadis muda, menangis sambil memeluk lutut. Aku mengepalkan tinju. Ini harus dihentikan. Kami memotret dari jauh, membuat rekaman video. Setiap sudut, setiap aktivitas kami dokumentasikan. Di malam ketiga, kami ikuti salah satu kaki tangan Pak Tien. Namanya Feng. Orang Kamboja berambut cepak dengan tato ular di leher. Feng pergi ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Kami mengendap-endap mengamati dari kejauhan. Ternyata di restoran itu mereka bertemu beberapa polisi. Bang Rizal memotret. Ini dia bukti kuat. Mereka suap aparat lokal, bisiknya. Aku menahan geram. Negara asing ini, hukum bisa dibeli. Tapi kami tidak menyerah. Kami terus kumpulkan bukti. Seminggu berlalu. Kami kembali ke kontrakan membawa semua data. Video penyekapan, bukti suap, daftar nama TKI yang disekap. Bang Rizal memutuskan sudah saatnya kami menyerang. Malam penyerangan tiba. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya hidupku akan seperti ini. Bersama kawan-kawan seperjuangan, kami semua bersenjata seadanya. Pisau dapur, kayu, besi tua. Kami bukan tentara. Kami hanya manusia biasa, nekat karena putus asa. Kami serbu gudang itu jam 2 pagi. Aku dan Bang Rizal memimpin. Kami dobrak pintu. Teriakan membelah malam. Para preman sindikat berhamburan bangun. Adu fisik tak terhindarkan. Aku bertarung dengan satu pria besar bertato naga. Dia menyerang dengan batang besi. Aku menghindar lalu balas menghantamkan kayu ke kakinya. Dia jatuh. Aku segera memborgol tangannya dengan tali plastik. Yang lain juga bertarung. Kang Asep melemparkan tabung gas kecil ke dalam, membuat ledakan kecil yang mengacaukan barisan musuh. Gadis-gadis muda dan beberapa pria kurus keluar berhamburan, menangis ketakutan. Lari ke